Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadila Putra dengan NIM 240021118 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel konseptual saya yang berjudul Penguatan Komponen Sistem Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. Dari artikel yang saya buat di latar belakangnya itu pendidikan berkualitas merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia unggul yang tercermin dari berkeselarasan antara input, proses, dan output pendidikan. Namun, mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan antar sekolah, rendahnya budaya belajar, dan ketidaksiapan menghadapi era digital. Guru sebagai ujung tombak pembelajaran dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, serta kemampuan teknologi Sementara kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi agar menghasilkan peserta didik yang kompeten dan relevan. Selain itu, manajemen sekolah yang efektif serta dukungan sarana-prasarana termasuk infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam memperkuat mutu pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terpadu agar seluruh komponen saling mendukung dalam membentuk pendidikan berkualitas yang mampu menjawab tantangan di era modern. Selanjutnya itu tujuan dari artikel konseptual. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu mengembangkan pemahaman teoritis yang lebih komprehensif mengenai pendidikan berkualitas. Yang kedua yaitu menganalisis akar permasalahan mutu pendidikan di Indonesia melalui tinjauan teoritis. Yang ketiga itu menjelaskan peran strategis kompetensi guru dalam relevansi kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat itu mengurangi landasan teoritis bagi penguat manajemen dan kepemimpinan sekolah yang berorientasi pada mutu. Yang terakhir itu merumuskan kerangka pemikiran holistik untuk membangun pendidikan masa depan. Selanjutnya itu pembahasan konsep pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas merupakan konsep multidimensional yang menuntut sinergi antara seluruh elemen pendidikan. Menurut Fatah 2019 menegaskan bahwa kualitas pendidikan adalah hasil proses sistematik yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Nata 2021 menekankan bahwa pendidik, kurikulum, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar harus berfungsi optimal dan harmonis. Dengan demikian, pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses serta komponen pendukungnya. Selanjutnya itu tantangan mutu pendidikan. Tantangan mutu pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan antar sekolah, terutama akibat perbedaan akses sumber daya dan kompetensi. Sekolah di daerah terpencil cenderung memiliki pencapaian yang lebih rendah, ditambah budaya belajar yang lemah seperti rendahnya motivasi, minat belajar siswa. Para ahli sepakat bahwa upaya peningkatan mutu membutuhkan pendekatan holistik yang menyeluruh. Selanjutnya itu kompetensi guru. Guru sebagai aktor sentral pendidikan memegang peran krusial dalam kualitas pembelajaran. Muhammad Yamin, menurut Yamin 2020 menekankan bahwa pentingnya kompetensi profesional guru, sementara Jaidon 2019 menyoroti kemampuan literasi digital dan pedagogik menjadi modern sebagai kunci pembelajaran yang bermakna. Selain itu, Nurdin 2022 menambahkan bahwa kemampuan adaptif guru terhadap perkembangan teknologi menjadi indikator penting di era pendidikan 4.0, sehingga kompetensi guru harus meliputi penguasaan materi, inovasi pedagogik, dan literasi digital. Selanjutnya itu peran kurikulum. Kurikulum berkualitas harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan teknologi. Kurikulum juga harus fleksibel, memberikan ruang kreativitas, serta mengakomodasi keberagaman kemampuan siswa. Menurut Zahroni 2019, menegaskan bahwa pentingnya kurikulum yang mampu membentuk kompetensi abad 21, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum harus responsif terhadap dinamika global dan sosial. Selanjutnya itu manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang profesional, efisien, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Sari 2020 menekankan bahwa pentingnya manajemen yang adaptif terhadap perubahan kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menurut Hidayat 2021 menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang visioner berperan dalam membangun budaya mutu dan berorientasi pada inovasi. Dengan demikian, manajemen sekolah menjadi penghubung penting antara teori, kebijakan, dan praktik pendidikan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana prasarana memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas pembelajaran. Fasilitas seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan perpustakaan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Wardani 2002 menegaskan bahwa fasilitas TIK dan akses internet sangat penting untuk belajar
pelajaran digital. Temuan Setiawan berdasarkan hasil temuan penelitian oleh Setiawan 2023 menunjukkan bahwa sekolah dengan fasilitas teknologi yang memadai memiliki capaian literasi yang lebih tinggi dan menegaskan pentingnya infrastruktur pendidikan di era digital. Selanjutnya itu budaya belajar. Dengan integritas sistem pendidikan, budaya belajar yang positif dibangun melalui pembiasaan dan kolaborasi meningkatkan motivasi, kemandirian, dan karakter siswa. Menurut para ahli sepakat bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil harmonisasi antara komponen sistem pendidikan, ya, pendidikan. Menurut Suryanto 2020 menyatakan bahwa peningkatan mutu harus dilakukan dengan secara komprehensif dan sistematik. Sedangkan menurut Yusuf 2021 menekankan bahwa pentingnya desain pendidikan yang adaptif terhadap perubahan digital. Oleh karena itu, mutu pendidikan di masa depan harus menyeimbangkan antara aspek akademik, karakter, dan kompetensi abad 21. Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan hasil sinergi berbagai komponen pendidikan seperti kompetensi guru, relevansi kurikulum, manajemen sekolah, sarana-prasarana, dan budaya belajar yang seluruhnya harus berjalan secara harmonis dan sistematik. Tantangan seperti kesenjangan mutu antar sekolah, keterbatasan fasilitas, rendahnya budaya belajar, serta tuntutan era digital menuntut penguatan menyeluruh pada setiap aspek pendidikan agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Selanjutnya itu saran dan rekomendasi. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka saya memberikan 6 saran atau rekomendasi. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan, di mana guru perlu diperkuat melalui pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua itu mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan responsif, di mana kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan kompetensi abad 21. Yang ketiga itu memperkuat manajemen dan kepemimpinan sekolah, di mana kepala sekolah dan manajemen perlu mengembangkan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, serta adaptif terhadap perubahan. Yang keempat itu memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang secara merata, di mana pemerataan fasilitas pembelajaran termasuk akses teknologi, informasi, laboratorium, dan ruangan belajar yang layak harus menjadi prioritas. Yang kelima itu membangun budaya belajar yang positif dan berkelanjutan, di mana sekolah perlu menumbuhkan budaya belajar yang aktif, mandiri, dan kolaboratif melalui pembiasaan konsisten. Yang terakhir itu mengurangi kesenjangan mutu antar wilayah, di mana pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memastikan distribusi sumber daya, tenaga pendidik, dan fasilitas secara merata agar disparitas pendidikan antara kota dan desa dapat diminimalkan. Baik, itu saja dari hasil presentasi dari artikel konseptual saya. Saya Jadwalila Putra. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.